Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat memberikan materi pada acara kurma atau kuliah Ramadan mahasiswa. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita semua mendapat syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah dan fadilahnya yang sangat banyak itu tentu para mahasiswa atau para dosen semua sudah pada tahu. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kewajiban kita menjalankan ibadah sholat. Alhamdulillah pada hari ini, hari ke-17 di bulan Ramadan ini, semoga kita semua selalu dimudahkan dalam menjalankan ibadah-ibadah seperti ibadah puasa, tentunya selalu menjalankan ibadah sholat. Dan sholat itu wajib ya hukumnya, dan berjamaah adalah sebuah keharusan karena sholat berjamaah tentu banyak fadilahnya. Sholat berjamaah yang sudah diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya ketika kita menjalankan sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kepada kita 27 derajat. Beda dengan kita menjalankan sholat di rumah atau tidak berjamaah ya. Maka kita harus pandai-pandai memilih, dan tentu ketika kita misalkan menjalankan bisnis atau yang lainnya, keuntungan 27 dengan keuntungan 1 itu tentu kita akan memilih yang 27 tadi ya. Jadi mari kita menjalankan ibadah sholat ini dalam keadaan berjamaah. Apalagi ketika mahasiswa semuanya yang rumahnya dekat dengan masjid ya, itu tidak ada lagi alasan untuk tidak sholat berjamaah. Karena apa? Ya karena akses ke masjid itu sangat dekat misalkan ya. Apalagi walaupun yang jauh kita harus usahakan, karena kita harus kita harus memilih sholat berjamaah karena fadilahnya yang luar biasa tadi, 27 derajat. Dan apalagi ketika di bulan Ramadan ini tentu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan para mahasiswa dan para dosen semuanya selalu dimudahkan dalam menjalankan ibadah, maupun ibadah yang sunnah ataupun ibadah yang wajib. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada bulan Ramadan ini kita sering menyaksikan beberapa kegiatan yang sangat baik ya, tentunya yang sering kita laksanakan atau sering sahabat kita laksanakan. Seperti salah satunya adalah buka bersama. Itu merupakan kegiatan yang sangat baik, tetapi sering kita jumpai ketika kita melaksanakan buka bersama. Nah itu kita lalai terhadap sholat berjamaah biasanya. Kadang kita lupa karena sudah berkumpul dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman. Lupa terhadap sholat maghrib. Biasanya itu banyak terjadi ya. Mudah-mudahan kita semua dapat menghindari hal seperti itu,
Dan saya mengajak kepada seluruh mahasiswa dan hadirin semuanya yang menonton video ini, mudah-mudahan kita semua selalu menghindari kegiatan-kegiatan seperti itu ketika kita akan lalai terhadap kewajiban kita. Jadi ketika kita melaksanakan misalkan buka bersama, kita jangan melalaikan sholat berjamaah ya. Jadi ketika kita melaksanakan buka puasa misalkan ya, bolehlah kita minum dulu berjamaah, minum dulu, lalu sholat dulu berjamaah, nah, dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga misalkan, sholat dulu berjamaah, baru setelah sholat berjamaah kita buka puasa, misalkan makan-makan dan lain sebagainya ya. Ketika sudah sholat berjamaah maghrib, itu waktunya akan lebih panjang karena isya itu waktunya lebih panjang gitu ya. Jadi saya harap semuanya yang melaksanakan buka puasa di bulan suci Ramadan ini, maksudnya buka bersama ya, bukber biasanya itu dinamakannya, tidak melalaikan sholat berjamaah karena itu merupakan salah satu kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah salat, tunaikan zakat ya. Di bulan suci Ramadan ini kita kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para mahasiswa dan para dosen semua di bulan suci Ramadan ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada beberapa fadilah tentunya pada sholat berjamaah ini. Tentunya sholat berjamaah adalah penghapus dosa. Jadi setiap langkah kita berjalan misalkan ke masjid itu merupakan salah satu penghapus dosa yang luar biasa. Oleh karenanya saya mengajak kepada semuanya, mari kita menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat itu melaksanakan dengan berjamaah. Baik, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah dalam berbagai urusannya, dipermudah dalam menjalankan ibadah puasa ini, dan selalu dipermudah juga dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian kurma atau kuliah Ramadan mahasiswa pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.